Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Aprilia Cesarani dari kelas 12F10 nomor absen 29. Di sini saya bakal menjelaskan tentang materi persamaan dasar akuntansi. Yuk simak videonya. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Di sini aku bakal menjelaskan nih tentang definisinya. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan untuk mengolah keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang apa sih manfaat dari persamaan dasar akuntansi sendiri. Manfaat dari persamaan dasar akuntansi yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai sumber pencatatan. Kemudian yang kedua dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan saldo. Dan yang terakhir digunakan sebagai alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Setelah kita dari definisi dan juga manfaat, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi atau dibayarkan pada pihak ketiga atau kreditur pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah investasi dari pemilik perusahaan atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya di sini yaitu aku bakal menjelaskan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Kemudian, modal sama dengan aset minus kewajiban. Setelah penjelasan tentang unsur konsep persamaan, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Untuk bagian aktiva atau aset sendiri, debit digunakan untuk kenaikan dan juga kredit digunakan untuk penurunan. Kemudian, untuk bagian kewajiban sendiri, debit sebaliknya ya, debit digunakan untuk penurunan, sedangkan kredit digunakan untuk kenaikan. Dan yang terakhir yaitu ekuitas pemilik. Untuk debitnya sendiri digunakan untuk penurunan dan kredit digunakan untuk kenaikan. Supaya kita semakin lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh transaksi untuk soal persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ini bisa kita lihat diinvestasikan sebagai modal awal CV Petbit sebesar 500.000. Nah, supaya kita lebih paham, kita langsung aja ke slide selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Nah, sebentar sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang komponen tabel pada persamaan dasar akuntansi sendiri, yaitu yang pertama ada kolom tanggal. Kemudian yang kedua yaitu ada untuk kolom keterangan. Setelah itu ada kolom aktiva yang berisi ada kas, piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Dan yang terakhir yaitu untuk kolom pasiva yang berisi untuk hutang dan juga modal. Nah, untuk tadi soal yang pertama yaitu setoran modal awal. Di sini kita bisa langsung saja tulis pada tanggalnya yaitu 1 dan keterangannya setoran modal awal. Nah, karena modal awal di sini langsung kita tulis untuk kasnya plus 500.000 dan juga untuk pasifa bertambah pada modalnya plus 500.000. Kemudian yang kedua yaitu dibeli perlengkapan manik-manik sebesar 200.000 secara tunai. Langsung saja kita tulis pada kolom keterangan dibeli perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan termasuk aktiva sehingga kita menambah plus 200.000 untuk harta perlengkapan. Namun untuk harta kas di sini minus 200.000 ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita lanjut coba lompat untuk pada soal yang ke nomor 7, menyelesaikan jasa dan menerima pendapatan piutang dan dari pelanggan sebesar 50.000.
Nah, ini kita langsung saja tulis menerima pendapatan penjualan secara piutang. Jadi untuk piutangnya pada Aktiva ini plus 50.000 dan untuk pasiva modalnya juga plus 50.000 ya teman-teman. Selanjutnya di sini untuk yang terakhir nih, yang nomor 14, dibeli peralatan untuk foto produk sebesar 50.000. Langsung saja kita tulis di sini dibeli peralatan foto produk sebesar 50.000. Pada bagian peralatan ya teman-teman, peralatan, dan juga untuk pasiva modalnya kita juga plus 50.000 namun pada bagian hutang karena dibeli secara kredit di sini. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.